Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Fauzia Ningrum Syaputri, Master Farmasi. Saya merupakan salah satu dosen program studi farmasi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Bidang keilmuan saya adalah farmasetika dan teknologi farmasi. Hal ini sejalan atau linier dengan latar belakang saya pada pendidikan S1 dan S2, di mana pendidikan S1 saya mengangkat penelitian tentang farmasetika dan teknologi, yaitu formulasi sediaan kosmetik berupa shampoo cair transparan. Kemudian pada saat tesis saya di Magister Farmasi, saya mengambil judul yaitu formulasi sediaan biodegradable implant. Mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah mata kuliah farmasetika dasar, mata kuliah teknologi farmasi sediaan liquid dan semi solid, mata kuliah teknologi farmasi sediaan solid. Kemudian ada juga mata kuliah kosmetologi, mata kuliah pengembangan produk farmasi, dan juga mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Namun, pada kesempatan kali ini yang ingin saya paparkan adalah tentang mata kuliah teknologi farmasi sediaan liquid dan semi solid. Mata kuliah teknologi farmasi sediaan liquid dan semi solid adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini dengan total SKS berjumlah sebanyak 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS pertemuan atau perkuliahan teori dan 1 SKS pertemuan atau perkuliahan praktikum. Terlebih dahulu saya jelaskan tentang pertemuan teorinya dulu, yaitu sebanyak 2 SKS. Untuk mengambil mata kuliah teknologi farmasi sediaan liquid dan semi solid ini, mata kuliah prasyarat yang harus lulus oleh mahasiswa adalah mata kuliah farmasetika dasar. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep teori sediaan liquid dan semi solid non-steril. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai konsep studi preformulasi dan rancangan formulasi sediaan liquid dan semi solid non-steril serta sediaan aerosol. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan proses manufaktur, peningkatan skala produksi, dan validasi proses produksi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan tentang kemasan sediaan farmasi, liquid, dan semi-solid non-steril. Kemudian, pokok bahasan dari mata kuliah ini, yang pertama, pokok bahasannya adalah mahasiswa mempelajari konsep dasar sediaan liquid dan semi-solid non-steril, yaitu terdiri dari bentuk sediaan sirup, eliksir, suspensi, emulsi, krim, gel, salep, dan pasta. Baik itu definisi, jenis sediaan, serta bagaimana karakteristik sediaan liquid dan semi-solid non-steril yang baik. Kemudian yang kedua, pokok bahasannya adalah mengenai tentang studi preformulasi dan formulasi dari masing-masing bentuk sediaan yang meliputi faktor-faktor pertimbangan sifat fisiko-kimia dalam mengembangkan bentuk sediaan, preformulasi, formulasi sediaan, serta bagaimana cara pembuatan, metode yang digunakan, dan evaluasi sediaan liquid dan semi-solid. Kemudian pokok bahasan berikutnya adalah bagaimana proses manufaktur, peningkatan skala produksi, dan validasi proses, di mana bagaimana titik kritis manufaktur di industri, baik itu skala laboratorium, skala pilot, dan skala industri. Dan selain itu, di mata kuliah ini juga pokok bahasannya adalah bagaimana caranya memilih
atau pokok bahasan tentang kemasan sediaan liquid dan semi solid non steril, bagaimana cara memilihnya, bahan-bahannya terbuat dari apa saja, baik itu kemasan primer ataupun kemasan sekunder. Yang pertama adalah delivery. Dalam penyampaian mata kuliah ini saya menggunakan berbagai referensi yang relevan dengan topik mata kuliah pembahasan yang saya bawakan. Yang pertama, referensi yang saya gunakan berasal dari textbook, baik textbook yang berasal dari luar negeri ataupun berasal dari dalam negeri. Kemudian textbook ini bisa berupa e-book ataupun bisa berupa buku cetak. Selain textbook, saya juga menggunakan referensi yang berasal dari jurnal, baik itu jurnal yang jurnal internasional yang terindeks Scopus ataupun jurnal nasional terakreditasi SIRTA. Selain itu, saya juga menampilkan jurnal yang telah saya publikasikan yang relevan dengan topik pembahasan yang saya bawakan. Kemudian, selanjutnya dalam mata kuliah ini, saya juga menggunakan media pembelajaran online seperti Zoom Meeting, Google Class, Google Meeting, kemudian YouTube, dan WhatsApp Group. WhatsApp Group ini juga berfungsi sebagai media forum diskusi saya dan mahasiswa di luar jam mata kuliah. Yang kedua adalah interaction. Di dalam kelas ada beberapa hal yang bisa saya lakukan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama adalah ketika sebelum memulai pembelajaran, kita biasanya berdoa bersama. Yang kedua, kemudian saya biasanya menyapa mahasiswa, menanyakan bagaimana kabar dan kondisi mereka. Kemudian biasanya juga saya tanyakan apa saja kondisi kendala dalam proses belajarnya. Jika memang membutuhkan solusi, biasanya saya ajak diskusi juga di luar kelas. Kemudian yang ketiga adalah saya berinteraksi, saling berdiskusi, menyepakati tentang kontrak perkuliahan. Di kontrak perkuliahan ini nanti kita menyepakati aturan-aturan apa saja yang harus dilaksanakan, baik itu saya dan mahasiswa dalam keberlangsungan selama perkuliahan satu semester tersebut. Kemudian saya juga biasanya menyampaikan kepada mahasiswa nilai-nilai atau value apa saja yang harus dijunjung tinggi oleh seorang mahasiswa dan dimiliki oleh seorang mahasiswa, seperti nilai kejujuran, semangat, kemudian aktif dan membuat kelompok belajar mandiri yang dapat dilaksanakan di luar jam perkuliahan. Selanjutnya, interaksi dengan cara menyampaikan materi saya melalui metode ceramah dan diselingi dengan proses diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga adalah assessment. Dalam assessment ini saya membuat rubrik penilaian yang meliputi adalah yang pertama, ketentuannya mahasiswa hanya bisa mengikuti ujian akhir semester dengan ketentuan minimal kehadiran sebanyak 80%. Kemudian dalam rubrik penilaian saya menentukan bobot masing-masing dari tiap unsur-unsur penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, seperti untuk UTS bobotnya sebesar 30%, kemudian untuk UAS juga 30%, lalu untuk penilaian tugas sebesar 20%, dan untuk unsur penilaian keaktifan sebesar 20%. Biasanya tugas yang saya berikan kepada mahasiswa pada mata kuliah ini berupa review jurnal ataupun studi kasus. Kemudian untuk bentuk soal ujian yang saya berikan adalah bentuk soal studi kasus juga dan proyek penulisan studi preformulasi sediaan farmasi liquid dan semi solid. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang praktikum teknologi farmasi sediaan liquid dan semi solid. Yang pertama adalah capaian pembelajaran praktikum teknologi farmasi sediaan liquid dan semi solid. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep preformulasi dan membuat rancangan studi preformulasi sediaan liquid
dan semi-solid non-steril. Kemudian mahasiswa mampu membuat rancangan formulasi, membuat dan mengevaluasi sediaan liquid non-steril. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat rancangan formulasi, membuat dan mengevaluasi sediaan semi-solid non-steril. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu membuat kemasan sekunder sediaan farmasi, liquid, dan semi-solid. Pokok bahasan dari mata kuliah praktikum teknologi liquid dan semi-solid ini yang pertama adalah responsi. Dalam responsi ini kita pertemuan awal menjelaskan praktikum dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu yang terdiri dari praktikum kering dan praktikum basah. Nah, pokok bahasan yang selanjutnya adalah praktikum kering, di mana mahasiswa dalam praktikum kering ini akan membuat jurnal studi preformulasi yang nanti akan kita diskusikan sebelum kita membuat sediaan liquid dan semi-solidnya. Kemudian yang keempat adalah praktikum basah, di mana kita berpraktikum di laboratorium membuat sediaan liquid dan semi-solid, kemudian kita mengevaluasi sediaan tersebut. Dan sediaan liquid dan semi-solid yang dimaksud adalah sediaan sirup, eliksir, suspensi, emulsi, krim, gel, salep, dan pasta. Selanjutnya saya akan menyampaikan metode delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah praktikum teknologi farmasi sediaan liquid dan semi-solid. Yang pertama adalah delivery. Dalam penyampaian praktikum teknologi farmasi sediaan liquid dan semi-solid ini, yang pertama pada praktikum keringnya saya menggunakan textbook, baik itu textbook dari luar negeri ataupun dari dalam negeri yang berupa e-book ataupun buku cetak. Selain itu, tentu saja dalam pengembangan produk sediaan farmasi ini, referensi seperti jurnal yang bereputasi juga kita jadikan acuan dalam penyampaian perkuliahan ini. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran online untuk praktikum keringnya seperti Zoom Meeting, Google Class, kemudian YouTube, Google Meet, dan WhatsApp Group. Kemudian untuk praktikum basah dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah ini kita menggunakan alat-alat untuk membuat sediaan liquid dan semi-solid non-steril yang terdapat di laboratorium, mulai dari alat-alat untuk pembuatan sediaan serta alat-alat untuk mengevaluasi sediaan yang telah dibuat. Kedua adalah interaction. Dalam praktikum teknologi farmasi sediaan liquid dan semi-solid ini, yang pertama saya berinteraksi dengan mahasiswa, yaitu sebelum memulai praktikum kita berdoa bersama. Yang kedua, saya juga membiasakan untuk tetap selalu menyapa mahasiswa dan menanyakan kondisi serta kesulitan praktikum yang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah saya berinteraksi dengan mahasiswa ketika membuat kontrak praktikum, di mana di sini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan praktikum yang harus kita taati bersama sebelum dan pada saat kita melaksanakan praktikum. Kemudian saya juga berinteraksi ketika praktikum kering dengan berdiskusi, kita bedah jurnal terkait tentang sediaan yang ingin dibuat. Kemudian setelah itu untuk ketika praktikum basah saya juga berinteraksi dengan menyampaikan materi melalui video tutorial serta berpraktikum secara langsung di laboratorium. Kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi dan tanya jawab terkait hasil praktikum yang kita telah laksanakan. Selain itu saya juga menyampaikan nilai-nilai atau value yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika melaksanakan praktikum, seperti nilai kemandirian. Kemudian mahasiswa juga harus bertanggung jawab dan mampu bekerja sama secara berkelompok. Yang ketiga adalah assessment. Dalam
praktikum teknologi farmasi segian liquid dan semi solid ini, saya membuat rubrik penilaian dengan ketentuan yang pertama, mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian praktikum ketika memenuhi kehadiran minimal 80%. Kemudian dalam rubrik penilaian juga saya mencantumkan yaitu nilai keterampilan sebanyak 20%, nilai kuis 20%, nilai laporan praktikum 30%, dan nilai ujian praktikum 30%. Kemudian bentuk ujian praktikumnya, mahasiswa diminta untuk membuat jurnal studi preformulasi sediaan farmasi liquid dan semi solid. Selain itu, mahasiswa juga melaksanakan ujian membuat sediaan di laboratorium. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita ketemu ya untuk di pertemuan teknologi sediaan semi solid. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang bentuk sediaan krim ya. Nah, untuk pagi hari ini mungkin kita bisa mengawali dengan berdoa. Silahkan dipimpin doanya. Dan bagi yang bisa mengaktifkan kameranya dipersilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Monica. By the way, gimana kabarnya semua? Pada sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah Bu. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat semuanya ya, karena kita masih dalam suasana pembelajaran daring ya, jadi jangan dikendorkan semangatnya ya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu secara tatap muka secara langsung ya. Untuk hari ini kita membahas tentang sediaan semi solid non steril yaitu krim. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Terlihat. Sudah ya? Sudah ada Bu. Oke. Nah, untuk sediaan krim ini kalian kan sudah mempelajari di farmasetika dasar ya. Farmasetika dasar tentang bagaimana sih meracik sediaan krim kalau misalnya kita mendapatkan resep lalu kita racik ya. Di mata kuliah teknologi sediaan farmasi semi solid ini kita lebih bukan ke meracik dari resep, tapi kita bagaimana mengembangkan suatu produk sediaan krim ya, kita membuat sediaannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat sediaan atau produk krim gitu ya, apa saja yang harus kita tambahkan, apa saja yang harus kita perhatikan titik kritisnya gitu ya pada saat proses pembuatan, packaging, kemudian evaluasi apa saja yang dilakukan, yang mana evaluasi ini nanti hasilnya akan menjamin mutu dan khasiat dari sediaan yang kita buat sebelum diedarkan dan hingga ketika diedarkan dan digunakan oleh pasien ya. Nah, ini ada saya mengulas sedikit tentang definisi sediaan krim. Tentu saja ini sudah tidak asing lagi ya bagi kalian bahwa krim itu adalah bentuk sediaan, salah satu bentuk sediaan farmasi semi solid gitu ya, berupa emulsi kental. Jadi ingat, krim itu adalah sebenarnya sediaan emulsi. Ingatnya emulsi, berarti dia ada apa? Campuran minyak, air, dan ada emulgatornya. Jadi sebenarnya emulsi bukan cuman bukan cuman emulsi oral saja, tapi
emulsi ini emulsi semi solid juga ya. Jadi emulsi semi solid juga itu ada, bukan cuma sekedar emulsi oral, tapi yang topikal juga ada, yaitu krim. Ya, dimana biasanya krim mengandung lebih dari 60% air dalam hal ini ketika memang krimnya itu tipenya minyak dalam air. Ya, tapi kalau misalnya air dalam minyak, berarti bisa saja itu kandungan airnya kurang dari 60%. Ya, kemudian mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut ataupun terdispersi. Jadi ada yang larut ataupun bisa juga terdispersi secara merata dalam bahan dasar yang sesuai atau basis. Ya. Kemudian untuk krim ini konsistensinya relatif cair bila dibandingkan dengan salep gitu ya. Tapi cairnya itu bukan nggak sampai mengalir ya, tapi ketika dibandingkan dengan salep, krim ini dia lebih agak lunak ya, dan diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air yang dimaksudkan untuk pemakaian luar atau topikal ya. Karakterisasi fisik, untuk melihat karakteristik fisik ya dari sediaan krim yang mengandung ekstrak bawang merah ya dengan menggunakan emulgator twin dan span ya. Nah, sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini, saya ingin menampilkan ini jurnalnya dulu ya. Terlihat, Bu. Nah, ini adalah jurnal penelitian yang telah saya lakukan ya tentang formulasi dan karakteristik fisik dari sediaan krim yang mengandung ekstrak bawang merah dan menggunakan twin dan span sebagai emulgator. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini saya menguji ya, jadi saya mengekstraksi bawang merah ya, kemudian saya buat ekstraknya, lalu saya buat dalam bentuk sediaan krim, lalu saya tentukan evaluasi secara fisiknya mulai dari organoleptis, homogenitas, pH ya, pH, kemudian viskositas dan reologi, kemudian tipe krim, lalu ini kemampuan pencucian krim, apakah krim itu bisa dengan mudah atau enggak hilang dari permukaan kulit ya. Lalu ada uji daya sebar dan daya lekat ya. Kemudian yang perlu kalian lihat juga di sini adalah saya melakukan uji Fristo ya. Jadi Fristo itu sebenarnya kita ingin melihat kestabilan dari sediaan kita ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan uji Fristo, kita uji dulu tuh. Kita uji organoleptisnya, tipe emulsinya, kemudian viskositas dan reologi, daya sebar, daya lekat, dan lain-lain itu kita uji. Lalu kita uji Fristo, kita masukkan ke dalam suhu 4 derajat, 40 derajat selama 6 siklus, baru kita uji lagi. Yang tadi kita uji lagi organoleptisnya, pH-nya, daya sebar, daya lekat, dan lain-lain. Jadi kita bandingkan apakah ada perubahan sebelum dan setelah dilakukan uji Fristo ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Fauzia Ningrum Syahputri, merupakan salah satu dosen farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan sediaan krim pada mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa krim merupakan salah satu bentuk sediaan obat farmasi setengah padat, kemudian secara umum diaplikasikan secara topikal. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana step by step proses pembuatan krim. Jadi di sini sudah ada ingredients dalam pembuatan krim atau sediaan krim. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa krim itu terdiri dari fase minyak dan fase air. Dan untuk menstabilkan sediaan krim dibutuhkan yang namanya emulgator ataupun emulsifying agent. Nah, di sini untuk pembuatan krimnya, untuk fase minyaknya ada asam stearat, ada pselane, dan ada pengawet nipasol. Lalu di sini untuk fase airnya ada pengawet nipagin, kemudian ada
TEA atau triethanolamin, lalu ada propilen glikol dan Aquades. Nah, untuk komposisi dasarnya adalah ini yang sudah kita siapkan, dan nanti ketika zat aktifnya mau ditambahkan itu bisa zat aktif apapun yang bisa dibuat dalam bentuk sediaan krim yang diaplikasikan secara topikal. Jadi untuk langkah pertama kita meleburkan dulu fase minyaknya ya. Di sini ada asam stearat, kita leburkan di atas water bath. Kemudian kita tambahkan fase minyak yang lain yaitu adepslaning. Lalu setelah itu untuk pengawet nipasolnya juga bisa kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mencampur fase air. Di sini ada propilen glikol yang akan saya tambahkan dengan TEA atau triethanolamin. Kemudian pengawetnya nipagin, dan kita tambahkan Aquadesnya ya. Baik, dalam pembuatan krim kita akan mencampurkan fase minyak dan fase air di dalam mortar dan stamper. Nah, kalau sediaan krim itu terdapat fase eksternal dan fase internal atau fase luar dan fase dalam. Kalau misalnya jumlah komposisi dari fase eksternalnya air, berarti nanti yang duluan kita masukkan adalah fase airnya, karena fase air ini merupakan fase yang paling banyak atau fase eksternalnya. Jadi kita masukkan dulu airnya ke dalam lumpang. Lalu kita masukkan fase internalnya atau fase dalamnya, yaitu fase minyak ke dalam lumpang sedikit demi sedikit sambil diaduk. Jadi untuk pencampuran tadi ya, fase eksternalnya yang duluan dimasukkan ke dalam mortar, kemudian nanti disusul oleh fase internal atau fase dalamnya sambil diaduk sampai homogen dan terbentuk massa krim ya. Nah, pembentukan massa krim ini juga seiring dengan perubahan atau penurunan suhu mortar stamper yang tadi kita sudah panaskan. Nah, ini sediaan krim yang sudah jadi. Kalau kita lihat penampakannya seperti ini ya. Jadi sediaan krim yang homogen itu tentunya sudah tidak terdapat lagi butiran-butiran yang tidak melebur dan tercampur. Kemudian tidak terdapat adanya busa ya. Jadi sediaan krimnya itu pas, masaknya pas ya, membentuk sediaan krim. Baiklah, itulah tadi bagaimana cara pembuatan sediaan krim ya. Nah, kira-kira dari hasil praktikum pada hari ini apa ada yang mau didiskusikan? Bu, saya izin bertanya, alat yang biasa digunakan untuk mencampur krim selain mortir dan stamper itu apa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alat apa saja yang biasa digunakan untuk mencampur krim selain mortar dan stamper? Jadi yang pertama kita bisa menggunakan alat yang namanya ultraturax. Ya, ultraturax itu adalah pengaduk mesin gitu ya, yang biasa digunakan untuk mencampur sediaan krim. Kemudian yang kedua, alat yang biasa digunakan juga adalah menggunakan magnetic stirrer yang ada heaternya atau bisa memanaskan juga. Nah, ketika kita mencampur sediaan krim, fase minyak, fase air, dan emulgatornya dicampurkan pada kondisi suhu yang sama, yaitu pada suhu panas ya. Kemudian nanti dicampurkan dan diaduk dengan kecepatan tertentu sampai terbentuk massa krim.